Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadela Restunevia dengan NIM 21 12 11 879 dari kelas 3B akan mempresentasikan hasil praproposal yang berjudul Pengaruh Pemberian Rebusan Air Bawang Putih terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia Penderita Hipertensi. Yang pertama, latar belakang. Angka kejadian hipertensi pada lansia di Indonesia meningkat diperkirakan 15 juta orang, tetapi hanya 4% yang merupakan hipertensi terkontrol. Prevalensi 6-15% pada orang dewasa, 50% diantaranya tidak menyadari sebagai penderita hipertensi, sehingga mereka cenderung untuk menjadi hipertensi berat karena tidak menyadari dan tidak mengetahui faktor resikonya, dan 90% merupakan hipertensi esensial. Selanjutnya, prevalensi hipertensi tertinggi di Sumatera Barat yaitu sebanyak 25,1% dari 34,1%. Penyakit terbanyak yang menyerang lansia adalah hipertensi, yaitu sebanyak 44,1% dibandingkan dengan penyakit lainnya seperti stroke 14,71%, artritis 13,3%, diabetes mellitus 10,9%. Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang perlu diperhatikan karena angka prevalensinya yang tinggi akibat jangka panjang yang ditimbulkannya. Seseorang dikatakan hipertensi apabila tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90. Hipertensi juga merupakan penyakit silent-killer atau pembunuh secara diam-diam, karena dapat menyebabkan kematian mendadak diakibatkan karena semakin tingginya tekanan darah sehingga resiko untuk penderita hipertensi semakin besar. Hipertensi yang tidak mendapat penanganan yang baik berdampak menyebabkan komplikasi seperti kerusakan organ akibat stroke itu sebanyak 51% dan penyakit jantung koroner sebanyak 45%. Kerusakan organ akibat komplikasi hipertensi akan tergantung kepada besarnya peningkatan tekanan darah dan lamanya kondisi tekanan darah yang tidak terdiagnosis dan tidak diobati. Pengobatan hipertensi menggunakan teknik farmakologi memiliki banyak efek samping dibandingkan dengan pengobatan dengan non-farmakologi yang memiliki kurang efek sampingnya. Salah satu pengobatan non-farmakologi adalah dengan menggunakan tanaman herbal. Jenis tanaman herbal umum digunakan untuk mengobati penyakit hipertensi, salah satunya adalah bawang putih. Pemberian bawang putih tunggal atau Allium sativum dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Kandungan alami dari bawang putih yang mengandung senyawa kimia yang sangat penting, salah satunya termasuk volatil. Oil yang mengandung sulfur termasuk di dalamnya adalah alin, ajuni, dan vinyldietines yang dihasilkan secara non-enzimatik dari alicin yang dapat mengencerkan darah dan berperan dalam mengatur tekanan darah, sehingga dapat memperlancar peredaran darah. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh pemberian rebusan air bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui pengaruh pemberian rebusan air bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi. Yang kedua, tujuan khususnya A. Diketahui rata sebelum diberikan rebusan air bawang putih pada lansia penderita hipertensi. B. Diketahui rata sesudah dilakukan pemberian rebusan air bawang putih pada lansia penderita hipertensi. C. Diketahui rata perbedaan sebelum dan sesudah diberikan rebusan air bawang putih pada lansia penderita hipertensi. Selanjutnya, manfaat dari penelitian. 1. Bagi pelayanan keperawatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, sumber pengetahuan, dan usaha untuk mengurangi penderita hipertensi yang mengkonsumsi rebusan air bawang putih. Yang kedua, bagi institusi pendidikan, hasil penelitian dapat menambah
pengetahuan dan wawasan ilmu pendidikan, serta pengalaman belajar bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkan. Bagi peneliti selanjutnya, hasil peneliti diharapkan dapat menjadi acuan peneliti selanjutnya sehingga dapat mengembangkan penelitian dengan menghubungkan pemberian rebusan air bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi. Selanjutnya kajian teori. Yang pertama yaitu tentang lanjut usia, satu definisi lansia, yang kedua batasan lansia, yang ketiga perkembangan lansia, yang keempat perubahan yang terjadi pada lansia, yang kelima masalah fisik yang sering ditemukan pada lansia, yang keenam penyakit yang sering dijumpai pada lansia. Selanjutnya tentang hipertensi. Satu, definisi hipertensi, yang kedua klasifikasi hipertensi, yang ketiga etiologi, yang keempat patofisiologi, yang kelima manifestasi klinis, yang keenam komplikasi, yang ketujuh penata laksanaan. Selanjutnya materi tentang bawang putih, yang pertama definisi dari bawang putih, yang kedua kandungan bawang putih, yang ketiga jenis-jenis dari bawang putih, yang keempat manfaat dari bawang putih, dan yang kelima alat dan cara pembuatan dari rebusan air bawang putih. Selanjutnya kerangka teori. Hipertensi itu disebabkan oleh memiliki faktor resiko, diantaranya ada usia, lingkungan atau stres, yang ketiga ada obesitas. Hipertensi memiliki klasifikasi, yang pertama normal, yaitu jika sistoliknya di antara 120 dan diastolnya di bawah 80. Prahipertensi jika sistoliknya 120 sampai 139 dan diastoliknya 80 sampai 89. Stadium 1 sistoliknya 140 sampai 159 dan diastolnya 90 sampai 99. Stadium 2 sistoliknya di bawah 160 dan diastolnya di atas 100. Selanjutnya penata laksanaan dari penyakit hipertensi ini ada secara farmakologi dan non-farmakologi. Yang secara non-farmakologi, yang pertama itu akupuntur, yang kedua terapi pijat refleksi kaki, yang ketiga Beckham, yang keempat terapi herbal atau bawang putih. Selanjutnya kerangka konsep. Variabel independen pada penelitian ini adalah rebusan air bawang putih dan variabel dependennya penurunan tekanan darah. Selanjutnya hipotesis. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dari penelitian ini adalah HA ada pengaruh pemberian rebusan air bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi. HO tidak ada pengaruh pemberian rebusan air bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian adalah pre-eksperimen dengan menggunakan pendekatan one group, pre-test, post-test. Selanjutnya populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian ini, populasinya keseluruhan lansia pada penderita hipertensi yang berusia 60-65 tahun. Selanjutnya sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah lansia penderita hipertensi yang berusia 60-65 tahun dengan menggunakan rumus Lovin. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama, variabel dependennya penurunan tekanan darah. Definisi tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan oleh darah terhadap pembuluh darah, yaitu di atas normal. Mengukur tekanan darah sebelum dan sesudah melakukan pemberian rebusan dari air bawang putih. Cara ukurnya, pengukuran tekanan darah dilakukan sebelum dan sesudah diberikan terapi rebusan air bawang putih. Alat ukur menggunakan tensimeter dan stetoskop dan lembar observasi. Hasil ukurnya disesuaikan dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik dalam satuan mmHg. Skala ukurnya yaitu ordinal. Yang kedua, variabel independennya pemberian rebusan air bawang putih. Definisinya suatu pengobatan untuk menurunkan tekanan darah dengan menggunakan rebusan air bawang putih. Diukur dengan cara memberikan rebusan air bawang putih pada pasien lansia penderita hipertensi. Alat yang digunakan adalah gelas ukur dan bawang putih sebanyak 4-5 siung. Disesuaikan dengan hasil pengukuran tekanan darah apakah mengalami penurunan atau tidak. Skala ukurnya yaitu ordinal. Pengumpulan data. Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Selanjutnya, analisa data.
Analisa data pada penelitian ini adalah yang pertama univariat dan yang kedua bivariat. Teknik pengolahan data yang pertama ada editing, yang kedua coding, yang ketiga entry data, yang keempat processing, dan yang kelima cleaning. Baiklah, sekian hasil presentasi praproposal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.